Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This week we are going to discuss one by one the four approaches proposed by Abrams. And the first approach we are going to discuss is objective theory. Objective theory is defined as a theory that concentrates on the literary work's correlation with its intrinsic elements. So, we see the literary work as it is, as itself. For this criticism, a literary work is autonomous and isolated from the intention of the author. Jadi terbebas atau kita pisahkan antara karya dengan penulisnya. The only way to value the quality of a literary work is by evaluating the structure, symbols, imagery, figure of speech, and other intrinsic elements. Jadi, fokus terhadap apa yang ada di dalam karya tersebut secara kasat mata. Apa yang tertulis di dalam karya tersebut. And the focus of objective theory lies only on the intrinsic elements. In elemen-elemen intrinsiknya. This theory disregards other elements coming from outside the work. Mengabaikan semua jenis elemen yang berasal dari luar karya sastra. For example, authorial elements, elemen-elemen berkaitan dengan penulis, mau siapapun penulisnya, background penulisnya semacam apa saja yang pernah ditulis oleh si penulis, we ignore it. And then sociological element, aspek-aspek sosiologis dari buku tersebut, yang I mean outside the book ya, misalnya apakah kaitannya buku tersebut dengan sejarah, ataupun dengan politik, itu kita abaikan. Adapun misalnya ada aspek sosiologis, itu aspek yang betul-betul ada di dalam karya sastra tanpa dikaitkan dengan yang ada di luar sastra. The aim of this theory is to analyze the correlation between the internal elements or among the internal elements of the work in empowering the work itself. Karena tujuan dari teori ini adalah untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen internal dari karya tersebut. Gitu ya, dalam rangka untuk memperkuat karya tersebut, karya itu sendiri. Jadi bagaimana elemen-elemen intrinsik tersebut itu membentuk karya sastra menjadi meaningful. Dan tugas kita sebagai peneliti adalah mengungkap makna dari karya sastra tersebut dengan menganalisis intrinsik elemen itu. Oke. Abrams berkata di dalam bukunya bahwa something that stand free, bahwa objective theory itu menganggap karya sastra itu sebagai sesuatu yang terbebas dari elemen-elemen ekstrinsik atau sesuatu yang terbebas dari hubungan-hubungannya dengan elemen ekstrinsik. Begitu. Or to baik itu yang berkaitan dengan penulisnya atau penyair kalau itu karya sastra berbentuk puisi, or the audience, the reader, or the environing world atau dunia sekitarnya. This theory perceives a literary work as a self-sufficient and autonomous object. Dan teori ini melihat sebuah karya sastra sebagai sebuah objek yang otonom, dan self-sufficient, yang mencukupi dan cukup dengan dirinya sendiri. A literary work believes this theory is a work on its own. Teori ini menganggap bahwa karya sastra ini adalah memiliki dunianya sendiri. That is capable to empower itself through the construction of organized element. Yang mampu untuk memperkuat, untuk memberdayai dirinya sendiri melalui konstruksi dari elemen-elemen yang terorganisir. Nah, kemudian maka bisa diasumsikan bahwa karya sastra ini
adalah bukan karya sastra, adalah bahwa kritik sastra model ini, teori kritik sastra model ini, yaitu objective theory, itu menjadikan target utama dari kritik tersebut adalah karya itu sendiri. The leading idea of this theory is to examine thoroughly the work and evaluate how the intrinsic elements work together to contribute to a unifying theme and meaning. Nah, ini penting nih. Untuk meneliti secara menyeluruh karya tersebut dan mengevaluasi atau memberikan analisis tentang bagaimana elemen-elemen intrinsik itu bekerja bersama untuk berkontribusi terhadap arti dan tema secara menyeluruh. Therefore, maka dari itu, the role of the author, reader, or the society toward the literary work is ignored in this theory. Nah, maka fungsi dari penulis, pembaca, atau masyarakat itu betul-betul diabaikan. Begitu. Nah, lantas bagaimana cara menganalisisnya? Ya tergantung. Gitu. Kita mau menganalisis batasan penelitian kita bagaimana, apa yang akan diteliti dari teori dari karya sastra tertentu, atau karya sastra tersebut. Jadi sebagai contoh gitu ya. Since the focus of objective theory is the work, the critics have to pay attention to each element used in the work. Yaitu tadi ya, harus fokus terhadap intrinsik elemennya. Lalu lantas bagaimana pertanyaannya jika misalnya karya sastra tersebut itu novel yang sangat besar, novel yang sangat tebal misalnya, apakah harus seluruhnya dianalisis? Ya tentunya tidak, tergantung batasan penelitiannya seperti yang sudah saya bahas tadi di awal. Oke, yang paling penting adalah ya kita harus menggunakan close reading. Gitu, misalnya image-nya, symbols-nya, metaphor, rhyme kalau itu puisi ya, point of view, setting, characterization, plot, and so on. The close examination toward those elements leads the analysis to the discovery of the effect and themes of the work. Nah, dengan menggunakan pembacaan dan penelitian yang sangat intensif terhadap elemen-elemen yang ada di dalam karya sastra, maka akan akan membimbing si peneliti atau menunjukkan jalan bagi peneliti untuk menemukan efek ataupun tema dari karya sastra. It proves the relationship between the works from the meaning. Nah, misalnya kalau kita akan menganalisis sebuah novel, yang dianalisis apanya? Yaitu characters, characterization, plot, imagery, symbol, dan lain sebagainya. Tone misalnya kalau ada. Begitu. Dan hubungan antara mereka. Apakah bisa menganalisis 1-2 saja dari elemen-elemen intrinsik tersebut? Sangat bisa. Nanti kita contohkan ya di video yang berikutnya. Gitu. Misalnya dari segi imageries-nya saja, apakah bisa? Sangat bisa. Gitu ya. Kalau semuanya ya lebih bisa lagi. Bagaimana kalau dalam puisi? Ya tentunya intrinsik elemennya berbeda. We have diction, rhyme, rhythm, lines, ya baris-baris, stanzas, figurative language items, ya, imageries, punctuation, grammar, tone, symbolism, itu masuk ke dalam intrinsic elemen. Hal-hal inilah yang menjadi objek dari penelitian menggunakan objective theory. Itu yang dianalisis. Kenapa menggunakan diksi-diksi semacam ini? Apakah hubungannya antara rima atau rhythm terhadap keseluruhan makna? Tone-nya bagaimana? Kenapa penggunaan punctuation-nya seperti ini? Gitu ya. Simbol-simbol yang ada di dalam sebuah puisi itu maknanya apa? Dan lain sebagainya. Bagaimana? Begitu pula dengan drama dan film ketika dianalisis menggunakan objective approach atau objective theory. Dan macam-macam lah itu ya elemen-elemennya. Oke, itu dulu untuk objective theory. Di minggu depan saya akan terangkan lagi
Bagaimana sih contoh aplikasi objective theory atau objective approach dalam analisis karya sastra? Oke, thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kalau ingin fast respon langsung di grup WA saja ya, terkait materi ini. See you.